Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rahatun nafsi, ketenangan jiwa, fi qillatil atham, ketika lepas dari dosa. Makanya dokter-dokter jiwa, psikiater itu, walaupun mereka itu ada yang tak paham agama, tapi kalau yang datang meminta konsultasi itu minta pendapat, paling-paling dia katakan, Bapak baliklah ke keyakinan kita masing-masing. Yang agama Kristen kembali ke ajaran agamanya, yang Hindu Buddha kembali ke ajaran. Artinya apa? Jiwa orang tertekan ketika banyak dosa. Makanya selesai sholat tadi kita diajak imam istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diajarkan Nabi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menghapuskan dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa kepada Allah Ta'ala insya Allah selesai, tapi dosa kepada sesama manusia susah. Makanya kita mesti minta maaf. Alhamdulillah, dalam sholat, selesai sholat, dalam sholat kita mendoakan orang, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Selesai salat, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak Imam. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah mengampunkan dosa. Jadi kalau ada jiwa yang tak tenang, jangan sampai dosa bersarang di dalam hati. Dosa kepada supir kita, dosa kepada tukang panen kita, dosa kepada tukang cuci kita, dosa kepada tukang gosok setrika pakaian, dosa kepada orang yang kita suruh belanja, dosa tukang masak, dosa berapa banyak kesilapan-kesilapan. Makanya Nabi selalu mengajarkan, kalau mau hatimu tenang, jangan sampai kau sakiti hati orang. Tak bisa dibohongi. Pergi ke Bali liburan seminggu, balik stres suntuk juga. Pergi ke Jalan Harapan Raya, pergi konsultasi ke dokter. Pergi ke Jalan Ahmad Yani, jumpa dokter psikiater, dikasihnya obat sesumpit. Makan pagi, makan siang, makan malam, ini 3 kali sehari, ini tablet, ini kapsul, ini sirup. Begitu dimakan, hilang beban, tidur. Begitu bangun, muncul lagi. Dimakan sebulan, datang penyakit baru, muncul pula sakit buah pinggang, macam-macam datang. Maka pesan Ali bin Abi Thalib, rahatun nafsi, ketenangan jiwa akan kau dapati pada qillatil atham. Jangan banyak-banyak buat dosa. Dosa kepada Allah, terlebih lagi kepada sesama manusia. Makanya saya kalau merasa banyak menzolimi hati, banyak orang tersinggung, tadi sebelum saya tutup tausiah, Bapak Ibu ingat, sebelum sholat banyak cakap saya ini menyinggung perasaan Bapak Ibu, demikianlah tutup. Kenapa? Karena kalau sampai orang menyumpah serapah kita, oh luar biasa, sempit dada kita. Kemarin saya baru pulang dari Jakarta, ceramah di kantor PLN. Datanglah beberapa anak muda, Pak Ustadz, kami dari kelompok pengajian mau mengundang Pak Ustadz nanti tahun baru Hijriah. Saya sudah janji di Air Molek, Indragiri Hulu. Wah, kan bisa digantikan Ustadz lain. Oh, tak bisa. Nanti kalau datang Ustadz lain, mereka memang terima, tapi bayangkan satu masjid itu sakit hati ke saya.
sedang tak disumpahnya aja udah macam ini. Artinya apa? Jangan sakiti hati orang. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Kenapa begitu? Karena kalau galah patah bisa disambung, kaca pecah bisa direkat balik. Tapi kalau sudah hati rusak, kemana obat mau dicari? Kenapa Bapak Ibu bisa menerima saya tausiah malam ini? Hati kita belum retak lagi. Kalau hati sudah sumbing, oh, siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Baliklah aku, mau muntah aku nih. Kenapa? Hati sudah rusak. Jangan sampai hati ini rusak. Maka kalau hati orang kita sakiti, maka dalam hadis dikatakan da'watul mazlum la turad, doa orang teraniaya tak tertolak. Malu Allah Ta'ala menolak doa orang yang teraniaya mengangkat tangan, kemudian balik dalam keadaan ayyarudda, balik dalam keadaan sifra, kosong, hampa. Qillatul atham, rahatun nafsi, ketenangan jiwa akan kau dapat bukan karena kau liburan ke tepi pantai. Ketenangan jiwa kau dapat bukan karena kau pergi ke danau. Ketenangan jiwa kau dapat bukan karena pergi ke shopping mall mewah, bukan. Ketenangan jiwa kau dapat ketika kau mampu fi qillatil atham, jangan banyak-banyak buat silap, buat salah, buat dosa. Sebelum tidur malam, salat sunat witir 3 rakaat. Capek betul 1 rakaat. Ya Allah, maafkanlah aku segala dosaku kepada orang-orang yang dari pagi tadi sampai malam. Adapun orang yang sudah menganiaya aku dari pagi sampai malam ini, semuanya ku ampunkan ya Allah. Plong, lepas, tidurlah. Jangan sampai disimpan dia menggumpal menjadi jantung koroner. Disimpan dia menggumpal menjadi batu di dalam kantong kemih. Disimpan dia menjadi sarang penyakit. Lepaskan itu semua. Ustaz Somad itu pandai ceramah aja itu. Jangan-jangan dia pun susah memaafkan orang lain. Memang susah, memang payah, tapi mesti kita coba. Karena kaji itu bukan sekedar singgah di telinga saja, enggak, tapi kita praktekkan dalam kehidupan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, rahatun nafsi, ketenangan jiwamu ada di mana? Fi qillatil atham, ketika engkau sanggup menekan dosa, silap salah kepada Allah dan kepada sama manusia. Masuk yang ketiga, rahatul qalbi fi qillatil ihtimam, ketenangan hati. Ketenangan badan ada pada sikit makanan. Itu maka kuihnya tak terlalu banyak nampak. Rahatun nafsi fi qillatil atham, ketenangan jiwa ada pada sedikit dosa. Rahatul qalbi fi qillatil ihtimam, ketenangan hati akan muncul ketika tidak terlalu mementingkan dunia. Dunia ini kalau diikuti, ihtimam. Ada orang sekarang yang dipikirkannya bukan cuma makan dia, makan cucu cicit 77 keturunannya yang akan datang, dia pikirkan juga. Masalah kita memikirkan anak cucu penting. Nabi mengatakan penting. Anta da'awarasataka aghnia, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu mapan secara ekonomi finansial, khairun, best, bagus. Min anta da'ahum 'alatan, daripada kau biarkan mereka mati dalam keadaan miskin minta-minta. Tapi ketika sampai memikirkan yang tak perlu dipikirkan, itu jangan. Hanya menyiksa hati saja. Maka bagaimana menenangkan hati? Rahatul qalbi fi qillatil ihtimam. Pikirkanlah yang penting untuk dipikirkan. Yang kita pikirkan ini nanti kalau kita mati ini selamat tak pertanyaan mungkar nakir? Selamat tak titian siratal mustaqim? Selamat tak ketika mulut terkunci? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, tangan bercakap, kaki bersaksi. Itu pikirkan. Kalau memikirkan itu datang ketenangan. Ini yang tidak dipikir.
Apa yang kau pikirkan lama betul berpikir tentang pembunuh Mirna ini siapa sebetulnya? La ilaha illallah. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Siapa yang berbahagia? Orang yang sibuk memikirkan aib cacat dirinya sampai dia tak sempat memikirkan aib cacat orang lain. Banyak merenung diri. Abdul Somad, kalau kau mati apa kau bawa? Apakah ceramah-ceramahmu itu bisa menolong engkau di hadapan Allah? Apakah yang sudah kau ceramahkan itu berapa persen yang sudah kau amalkan? Apakah kau selama ini ceramah karena Allah Ta'ala? Apa karena kau ingin update status di Facebook supaya dipuji-puji orang? Apakah itu yang perlu dipikirkan? Rahatul qalbi, ketenangan qalbi hati, fi qillatil ihtimam. Jangan terlalu memikirkan yang tak perlu untuk dipikirkan. Maka kita buat skala. Amat sangat penting, kurang penting, penting, tak penting. Yang tak penting jangan dinaikkan jadi amat sangat penting. Apa yang ibu pikirkan sekarang? Saya berpikir Pak Ustadz macam mana cucu-cucu saya ini berjilbab semuanya. Mantap. Bapak apa yang bapak pikirkan? Saya memikirkan Pak Ustadz cemana anak tetangga sahabat kerabat saya ini sembahyang sholat ke masjid semuanya. Itu bagus. Memikirkannya dapat pahala. Andai tak terwujud niat sampai. Innamal a'malu bin niat. Tapi yang tidak dipikirkan. Kupikir tentang artis siapa yang jadian, siapa yang putus, siapa yang cerai, siapa yang... Apa dipikirkan itu semua? Jangan terlalu memperhatikan yang tak perlu untuk diperhatikan. Sekarang suami orang memikirkan istri orang memikirkan suami orang. Bini dia tak ada dipikirkan, istri dia tak ada dipikirkan, suami dia tak ada dipikirkan. Yang pikirkannya istri orang, suami orang. Senior, senang istri orang. Padahal dalam Islam yang perlu kita pikirkan itu istri kita, anak kita, bukan orang lain. Sudahkah dia sholat? Sudahkah dia pandai baca Quran? Sudahkah dia mendapatkan pendidikan agama? Anak-anak kita itu paling tidak kalau mau selamat masa depan dia sesudah kita mati, maka dia mesti ada 5 pendidikan agama dalam kepalanya. Akidahnya Islam, akhlaknya Islam, pedomannya Quran, hadis, paham dia sejarah Islam. Quran, hadis, akidah, akhlak, sejarah Islam, baru dia selamat. Itulah yang mesti kita pikirkan. Bukan memikirkan makannya penting, tapi yang jauh lebih penting mata ta'buduna min ba'di. Nanti kalau ayah mati, kalau mak mati, kalau datuk mati, kalau nenek mati, kalian menyembah apa? Yang sampai aku mati kalian menyembah batang kayu, menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah dukun, menyembah setan. Ini yang perlu dipikirkan. Ketika itu yang kita pikirkan, datang takut kepada Allah. Ketika takut kepada Allah, turun rahmat Allah. Ini hati yang gelisah tadi, turun rahmat ke dalam. Huwallazi anzalas sakinata. Dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Turun ketenangan ke dalam hati. Tak mau tidur malam. Nanti kalau aku mati anak ini sholat apa tidak? Nanti kalau aku mati anak ini berjilbab apa tidak? Nanti kalau aku mati mereka bagi harta warisan menurut kemauan hawa nafsu mereka apa menurut hukum Allah? Nanti kalau aku mati mereka tetap ke masjid apa tidak? Nanti kalau aku mati mereka tetap mengatakan la ilaha illallah apa tidak? Ya Allah, aku takut ya Allah. Takut aku anak cucu cicitku ini mati su'ul khatimah ya Allah. Maka saat hati itu takut, disitulah turun rahmat Allah. Fa'amma man khafa maqama rabbih, siapa yang hatinya takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, ketika hati takut maka takut itu membuat hati jauh dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah balasannya. Pikirkanlah yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahatul qalbi, ketenangan hati, fi qillatil ihtimam, ketika kita mampu meminimalisir untuk memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Yang keempat, yang terakhir, rahatul lisan, ketenangan lisan, lidah. Di mana letak tenangnya lidah? Fi qillatil kalam,
jangan terlalu banyak bercakap. Nampaknya Ustaz yang paling banyak bercakap dari tadi. Sebelum maghrib, setelah maghrib 45 menit, setelah isya sudah hampir 20 menit. Kalau begitu, yang dimaksud dengan rahatul lisan, ketenangan lidah, fi qillatil kalam, cakap jangan banyak, cakap yang tak tentu arah, tak bermakna. Itu maksudnya. Tapi kalau cakap tu ada maknanya, sampaikanlah. Tapi kalau sebelum dicakapkan, pikir dulu. Apa kata pepatah Melayu, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sebelum dicakapkan, kira-kira yang mau saya sampaikan nanti ke masjid ni apa? 4 ini. Ada tak manfaatnya ni? Ada tak gunanya untuk kemaslahatan umat, anak muda, orang tua? Kalau tak ada gunanya, tak usah sampaikan. Rahatul lisan, ketenangan lidah, fi qillatil kalam, tak terlalu banyak membahas yang tak penting. Sekarang itu pula lah yang paling banyak dicakapkan. Segala infotainment, WhatsApp, Twitter, BBM, kalam, macam mesin pompong rusak. Tak tentu arah. Dipesan kopi pagi 1 gelas, tahan sampai petang siang. Harga tetap juga 1 gelas. Habis air tambah, habis air tambah, dari mulai hitam pekat sampai tak bercorak. Apa maknanya? Tak ada tentu arah. Mengirim tangan. Jadi ini dipahami juga dengan konteks kekinian. Bukan berarti tidak bicara. Kira-kira kalau posting-postingan saya ini ada tak manfaatnya? Yang saya kirim-kirim, share-share ini ada tak manfaatnya? Pilihlah pemimpin muslim. Manfaat. Sudahkah anda bayar zakat? Manfaat. Share ceramah hasil tadi malam Masjid Nurul Huda Ranggo Warsito. Manfaat. Hadirilah tabligh akbar pengajian nanti subuh Sabtu, subuh Ahad dengan Dr. Mustafa Omar, subuh Sabtu dengan Ustaz Abu Somad. Manfaat. Tapi ketika tak ada manfaat, apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Renung sejenak. Rahatul lisan, ketenangan lidah, fi qillatil kalam. Ketenangan ada 4. Ketenangan badan ada pada meminim makanan, ketenangan diri ada pada menghilangkan dosa, ketenangan hati ada pada ketika kurang perhatian pada dunia, ketenangan lidah ada pada ketika kita mampu meminimalisir kalam yang tak ada manfaatnya.